Shalom, selamat pagi keluarga besar Pokbojong Indah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Tuhan memberikan kita tubuh jiwa yang sehat dan kita diizinkan untuk beribadah pada Dia. Ibadah pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Albertus Lantip dari Gereja Injili di Indonesia dengan tema khotbah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Untuk itu marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita boleh berikan senyum. Mungkin kita tidak bisa berjabat tangan, kita boleh berikan senyum kepada keluarga kita. Mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari bersama kita sembah Dia. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat sangat baik dalam hidup kami. Mari bersama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berterima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kehadiran kami di hadapan-Mu Tuhan menjadi pujian dan penyembahan kami secara pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan dalam pujian, dalam ucapan syukur Tuhan. Bahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, bahkan kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan dan tabiskan ibadah pagi hari ini, supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus meneguhkan dan menabiskan ibadah pagi hari ini. Amin. Jemaat kami persilakan. Mazmur 148 mengatakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tuhan rindu kalau kita segenap umat ciptaannya mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, puji dan muliakan Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Bersama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Beri pujian untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Segenap langit, bumi, dan semua ciptaannya memuji nama Tuhan, karena Dia sungguh kekasih jiwa kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun Tuhan mengizinkan
suka duka terjadi dalam kehidupan kita. Namun Dia adalah sungguh Tuhan yang setia. Dia adalah kekasih jiwa kita. Kita naikkan pujian, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita boleh menari untuk Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menari. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Dia. Shalala, shalala, hey, hey. Shalala, shalala, katakan shalala, 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 hey, hey. Shalala, shalala, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju pada Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu pagi ini, transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Transformasi atau perubahan hidup itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah melalui pemberitaan firman yang sebentar akan kita dengar, kita sungguh rindu Tuhan berbicara pada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan kita mau Tuhan membentuk hati kita menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan,
yang memiliki hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Marilah kita pribadi lepas pribadi boleh berdoa pada Tuhan. Menyenangkan Minta Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada kita pribadi lepas pribadi. Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi bejana yang siap dibentuk Tuhan, agar kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hikmat, kuasa, dan otoritas Tuhan, biarlah menyertai dalam pemberitaan firman, inspirasi dari para Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami untuk memimpin hamba-Mu, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kami semua yang akan mendengar, biarlah semua diberkati dan mengalami firman itu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, salam Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, selamat bertemu dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, para majelis pengerja yang telah mempercayakan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Ya, kita mau buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan masing-masing. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan perikop ini, saudaraku dikasih Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanya Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Yang menjadi tema saudaraku dikasihi Tuhan pada ayat yang ke-28, saya akan bacakan demikian. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Ini adalah satu peristiwa transformasi saudaraku dikasihi Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita akan lihat bersama-sama. Saya mencoba mencari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu arti transformasi. Definisi kata transformasi saudara yang dikasihi Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan. Perubahan rupa, bisa perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi. Dan masih banyak lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, di dalam perikop ini mengisahkan sebuah perjalanan Yakub dan keluarganya pulang ke negeri asalnya dalam menyeberangi sungai Yabok. Saudaraku, kekasih Tuhan, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi pelajaran iman bagi kita sebagai orang percaya dalam perikop ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Ada tiga hal. Yang pertama saudaraku dikasihi Tuhan, transformasi hidup adalah karya Allah. Yang pertama bahwa transformasi hidup adalah karya Allah, karya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa transformasi hidup dari Allah mendatangkan berkat ilahi, yaitu keselamatan dan karunia surgawi. Dan yang ketiga saudaraku dikasihi Tuhan, yang tidak kalah pentingnya saudaraku dikasihi Tuhan, setelah orang mendapatkan transformasi hidup dari Tuhan, dari Allah, yang ketiga adalah saudara yang dikasihi Tuhan, menghidupi transformasi ilahi itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran prinsip pelajaran iman ketiga hal tadi. Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, transformasi hidup adalah karya Allah, karya Tuhan. Itu tersirat di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu,
Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudaraku dikasihi Tuhan, satu pernyataan saudaraku dikasihi Tuhan bahwa ini adalah satu transformasi hidup yang dikerjakan Allah kepada Yakub. Transformasi hidup yang diperbuat Allah kepada Yakub, satu perubahan. Perubahan apa saudaraku dikasihi Tuhan? Ada 3 perubahan. Perubahan nama. Sebutan dari nama Yakub menjadi nama Israel. Kalau Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, baca dan cari referensi bahwa nama Yakub itu adalah artinya si penipu. Tetapi nama Israel adalah si pemenang, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi satu perubahan terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa nama Yakub, sebutan nama Yakub kemudian berubah menjadi Israel yang adalah pemenang. Transformasi hidup apa saudaraku dikasihi Tuhan yang diperbuat Allah kepada Yakub? Yang kedua, perubahan status Yakub. Yakub yang adalah manusia lama menjadi saudaraku dikasihi Tuhan, perubahan status Yakub adalah manusia lama. Sementara Israel adalah saudaraku dikasihi Tuhan, manusia baru yang terus diperbaharui terus menerus oleh Tuhan. Jadi perubahan status yang kedua adalah bahwa Yakub adalah manusia lama berubah menjadi Israel, nama Israel, sebutan Israel yang terus diperbaharui terus menerus saudaraku dikasihi Tuhan oleh penciptanya. Pribadi yang terus dituntun oleh Tuhan sampai pada kesudahannya. Karena di dalamnya nama Israel ada sebuah janji yang luar biasa. Ada sebuah mandat yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang ketiga, transformasi hidup yang Allah perbuat bagi Yakub yang ketiga adalah perubahan fungsi. Mari kita akan lihat perubahan fungsi. Yakub saudaraku dikasihi Tuhan, perubahan fungsi. Pada awalnya bahwa Yakub berfungsi sebatas membawa misi keluarganya. Dia pergi saudaraku dikasihi meninggalkan mertuanya Laban untuk belajar hidup mandiri bersama dengan istri dan anak-anaknya, berkumpul dengan keluarganya kembali. Tetapi saudaraku perubahan itu terjadi fungsi ketika Yakub menjadi Israel. Apa yang terjadi? Yakub yang menjadi Israel membawa misi Allah lebih luas, bahkan mendunia. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi Israel adalah membawa misi Allah yang mendunia, yaitu sebutan Israel adalah sebutan suatu bangsa yang besar, ternama, serta menjadi standar hidup bagi dunia. Israel telah dipilih dan dipersiapkan Allah untuk menjadi contoh dan teladan, patron bagi dunia. Perubahan fungsi saudaraku dikasihi Tuhan itu terjadi. Itu sebabnya transformasi hidup itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Dan Allah telah mengerjakan di dalam diri Yakub. Saudaraku kekasih Tuhan, sebelum di dalam Alkitab ada banyak contoh transformasi yang terjadi. Abram menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus. Kita adalah orang-orang dunia, anak-anak dunia, saudaraku dikasihi Tuhan. Anak-anak gampang. Tetapi perubahan status kita menjadi anak-anak terang, menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa saudaraku dikasihi Tuhan? Perubahan status telah terjadi ketika Kristus mengubah status orang percaya. Karena dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah perubahan status saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk kita tahu bahwa perubahan status itu terjadi karena Allah mengerjakan. Dan Kristus mengerjakan di dalam diri manusia. Dan Kristus telah datang ke dunia untuk mengerjakan itu. Saudaraku kekasih Tuhan, itulah yang pertama bahwa perubahan status itu terjadi datangnya daripada Allah. Dan Kristus telah mengubah keadaan itu. Yesus datang untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini perubahan, ini transformasi terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, Abram menjadi Abraham, Saulus menjadi Paulus.
Dan saudara tahu begitu luar biasanya satu perubahan itu terjadi ketika Allah mengerjakan di dalam pribadi seseorang. Dan Allah juga akan mengerjakan buat saudara dan saya. Transformasi itu terjadi, tetapi Yesus Kristuslah yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, transformasi hidup dari Allah mendatangkan berkat ilahi. Yaitu berkat apa saudaraku? Keselamatan. Berkat apa saudaraku? Karunia sorgawi. Tersirat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan demikian. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya malaikat terbit. Matahari terbit ketika ia telah melewati Penel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam yang kedua, kebenaran yang kedua dikatakan bahwa transformasi hidup itu mendatangkan berkat Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Di dalam ayat ini jelas saudaraku dikasihi Tuhan bahwa Yakub, saudaraku dikasihi Tuhan, diberkati. Perubahan status itu mendatangkan berkat. Berkat itu mengikuti saudaraku dikasihi Tuhan. Dan perhatikan saudaraku, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Keselamatan telah menjadi bagian bagi Yakub. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, setiap orang yang melihat Tuhan itu bisa mati karena kekudusan Allah. Tetapi Yakub, saudara yang dikasihi Tuhan, telah berubah secara status. Yakub telah berubah menjadi Israel, orang yang layak untuk memperoleh kasih dan anugerah daripada Tuhan. Orang yang layak, saudara yang dikasihi Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan karena transformasi tadi itu untuk mendapatkan karunia-karuniai, sehingga keselamatan itu boleh terjadi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sedikit kita akan bandingkan di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Sebagai bukti saudaraku dikasihi Tuhan bahwa ada berkat yang mengikuti Yakub. Bahkan saudaraku dikasihi Tuhan, keturunan Yakub disebut keturunan Israel, diberkati menjadi satu bangsa yang besar, menjadi biji mata Allah. Bukan hanya sekedar Yakub, tapi keturunannya bahkan dianggap menjadi biji mata Tuhan, biji mata Allah. Dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 dan ayat 10 katakan begini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Ini sebuah transformasi terjadi. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai siapa? Biji mata Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa transformasi itu secara fungsi terus terjadi. Perubahan itu terjadi. Allah mengikuti terus senantiasa apa yang Allah kerjakan dalam diri Yakub yang sudah berubah menjadi Israel. Bahkan dikatakan dalam perjalanannya Allah mengklaim Israel, keturunan Israel menjadi biji mata Tuhan. Bapak Ibu saudaraku kekasih Tuhan, perjumpaan seseorang dengan Kristus, saudara, akan mengalami transformasi berkat ilahi, yaitu keselamatan dan karunia surgawi. Perjumpaan seseorang dengan Kristus akan mendapatkan transformasi, yaitu keselamatan dan karunia surgawi. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan sampai dengan ayat 13, dikatakan di sana saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa ketika kamu tanpa Kristus, kamu dulu tidak memperoleh janji, tapi sekarang setelah kamu ada dalam Kristus, kamu memperoleh janji. Ayatnya begini saudara, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Nah ini saudaraku, jadi perjumpaan seseorang dengan Kristus
Kristus akan memberikan sebuah transformasi. Karena dahulu kamu tanpa Kristus, dikatakan di sana, saudaraku dikasihi Tuhan. Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak termasuk kewargaan orang-orang yang merupakan biji mata Allah, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Jadi transformasi ini, saudaraku dikasihi Tuhan, dikerjakan oleh Allah. Transformasi dikerjakan oleh Kristus Yesus. Transformasi dikerjakan dan dampaknya adalah keselamatan. Dan karunia-karunia surgawi akan menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya. Jadi kehadiran Kristus mentransformasi berkat keselamatan dan berkat karunia-karunia surgawi dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita patut untuk senantiasa bersyukur. Itu sebabnya kita patut untuk senantiasa pegang teguh akan iman di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti jemaat Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Kristus yang telah dilukiskan dengan terang tentang kamu. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, transformasi hidup dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya, ketika kita hidup, menjalani hidup, dan ketika kita sampai pada kesudahannya. Luar biasa, saudaraku, transformasi itu. Kristus telah mengerjakan kita dari awal sampai pada akhirnya. Kristus tidak meninggalkan saudara dan saya. Ketika orang percaya ditebus oleh darahnya, dia dipisahkan, dia menjadi anak-anak Allah. Kemudian dalam kehidupannya dia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus dipercayakan, diberikan untuk mendampingi dalam kehidupannya. Dan ketika saudara dikasihi Tuhan, pada hari-hari di mana orang-orang harus dihakimi, pada waktu malaikat Tuhan berseru, sangkakala Allah berbunyi, umat Tuhan diangkat, diubahkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Kristus bertanggung jawab itu semua. Jadi luar biasa kita percaya kepada Kristus. Kristus yang adalah batu penjuru itu. Saudara, ini sesuatu yang tidak kita dapat di dalam iman percaya yang lain. Kristus telah menebus kita. Kristus telah mengutus Roh Kudus, meminta seorang penolong untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh itu menjadi meterai bagi kita, bahwa Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk melakukan mujizat-mujizat karena kasih karunia itu. Dan Roh Kudus itu menjadi meterai bahwa kita milik Tuhan sampai pada kesudahannya. Dan ketika hari itu tiba, kita pun akan dipersiapkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Kristus dan bersama-sama dengan Dia. Sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang sangat penting bagi kita, yang jangan dilupakan. Kita merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia karena transformasi Allah mengerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak dilebut lagi sebagai anak-anak gampang, tapi kita sebagai anak-anak terang. Dan dalam keadaan hidup kita, keselamatan menjadi bagian kita dan karunia-karunia surgawi dipercayakan bagi kita. Tetapi yang tidak kalah penting, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghidupi yang ketiga, menghidupi transformasi ilahi itu. Ini penting, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat tersirat di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pahanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini bahwa Yakub yang sudah berubah nama menjadi Israel mengenang, mengabadikan peristiwa transformasi itu, janji itu, bahkan menghidupinya sampai pada keturunan selanjutnya. Peristiwa itu dia tidak lupakan, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, menghidupinya. Dan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, saudaraku, bahwa perjalanan Israel itu terus dibimbing, diarahkan, dibentuk oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya dia memang menjadi patron, dia memang menjadi contoh satu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus. Dia juga menasihatkan supaya kita menghidupi akan transformasi itu.
di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2, ayat 12 sampai dengan 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini mengerjakan transformasi, saudara. Kita orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus mengerjakan transformasi yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kerjakanlah, hidupilah transformasi ilahi yang Allah sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mengapa demikian? Karena Allah mau mengerjakan sesuatu yang lebih. Allah panggil kita, Allah mau pakai kita dalam satu rencana yang luar biasa, rencana yang besar untuk kebaikan hidup kita, terlebih untuk pekerjaan-pekerjaannya. Saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, mari 3 hal penting menjadi pelajaran iman bagi kita. Kita harus pegang bahwa transformasi hidup, transformasi ilahi hanya bisa dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, bahwa transformasi ilahi itu mendatangkan keselamatan dan karunia-karunia surgawi. Dan yang ketiga saudaraku, bahwa kita harus menghidupi transformasi ilahi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Sampai pada kekekalan. Bapak Ibu, saudaraku kekasih Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini memotivasi kita bahwa saudara dan saya sudah mendapatkan transformasi ilahi. Transformasi dari kuasa kebangkitan oleh Kristus. Itu sebabnya jangan sia-siakan itu. Hidupi itu. Hidupi transformasi itu. Biarkan Allah bekerja dalam hidup kita dan memakai kita. Lebih heran lagi. Sehingga kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Seperti Israel yang terus mau dipimpin, dibimbing, dibentuk oleh Tuhan. Meskipun saudara dikasih Tuhan banyak hal yang Tuhan kerjakan, mungkin menyakitkan, tapi pada intinya adalah supaya kehidupan kita bersinar, supaya Israel bersinar kepada dunia. Karena targetnya adalah kita dipanggil, Israel dipanggil, targetnya adalah supaya menerangi dunia, supaya olehnya dunia ini diberkati. Saudaraku kekasih Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, dan kita menjadi semangat dan giat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menyala-nyala untuk Tuhan. Karena Allah telah mentransformasi hidup kita. Bukan lagi kita sebagai anak-anak gampang, tetapi kita adalah anak-anak terang. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah garam dan terang dunia yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Mari, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Dan biarlah firman ini juga saudaraku, kita alami dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami transformasi, biarlah kehidupan kita dipakai oleh Tuhan dan kita mengalami berkat-berkat surgawi sehingga saudara dan saya hidup bersinar, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa untuk perenungan firman dan kita nanti akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang hari ini mengingatkan kami bahwa transformasi itu sudah Tuhan kerjakan buat hidup kami di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu telah menjadi bagian bagi kami. Dan karunia surgawi terus Tuhan tambahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada pada kami karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami juga diajar hari ini diingatkan supaya kami menghidupi transformasi ilahi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengerjakan di dalam kami lebih luar biasa Tuhan. Dan kami meresponi Tuhan. Kami mau belajar. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menghidupi transformasi yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ini dalam roh hati dan pikiran kami dan seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan kami pengalaman-pengalaman rohani dalam transformasi ilahi. Dalam berkat-berkat surgawi. Sehingga kami makin hari makin maju di dalam pengenalan akan Engkau. Bapak terima kasih. Dan sebentar kami, karena kami sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan, kami sebagai orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan,
untuk syafaat di hadapan-Mu. Kami mau berdoa. Kiranya Tuhan berkenan menyedengkan telinga-Mu untuk mendengar doa dan permohonan kami Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Tijun Glok Tuhan, Bapak Radesmas Sitiandan Tuhan, Bapak Rusman Samosir Tuhan, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue Tuhan, Saudari Santi, Bapak Noke Parsulei, Bapak Daniel, Bapak Dite, Saudari Suryaningsih. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan yang daripada Tuhan, apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Kemajuan itu boleh terjadi, bahkan kesembuhan itu boleh terjadi. Keajaiban mujizat itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini bersama dengan kami. Biarlah Tuhan kami berdoa berikan kekuatan, penghiburan di waktu usia yang sudah lanjut. Biarlah Tuhan hari-harinya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita sorgawi daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nolia Purba, untuk Ibu Emma Ulimanik, Ibu Eta Lapiopa Tuhan, Ibu Jumaniah, Ibu Karolia Neparasi Tuhan, Opo Maurid, Ibu Kasman, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini Tuhan, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosep Bes Tuhan, Ibu Puspita Butar-Butar. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam usia pengalaman rohani yang Tuhan sudah berikan, berikan kekuatan dan penghiburan sampai pada kesudahannya Tuhan panggil mereka. Ada sukacita sorgawi Tuhan. Terus dapat mendampingi anak cucu dan mantu di tengah-tengah pergumulan mereka. Ada penghiburan demi penghiburan yang mereka boleh bagikan bagi keluarga mereka, bagi anak cucu dan keturunan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Saudara Rosadi Tuhan, Adik Tania, Ibu Nelly Damanik Tuhan, Ibu Ami Tuhan, Bapak Edi, Bapak Barus Tuhan, Bapak Ibrahim Beas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dari segala kelemahan, sakit, penyakit. Biarlah Tuhan berkenan mengangkat. Izinkan kuasa bilur-bilur-Mu di kayu salib untuk boleh memulihkan, menyembuhkan. Berikan pengalaman rohani, kesembuhan dan mujizat. Sehingga ia akan menceritakan itu dan banyak orang di tengah-tengah pergumulannya mereka boleh datang mencari wajah Tuhan, mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat perempuan yang sedang Tuhan percayakan kandungan, karunia anak di tengah-tengah pergumulan mereka, kesehatan ibu dan janinnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Maurid dan Darman Tuhan, Ibu Maria Franda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan kesehatan bagi ibu, demikian juga kandungannya Tuhan. Dan pada saat proses persalinan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua boleh berjalan baik dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Biarlah anak yang mereka lahirkan, anak yang Tuhan percayakan menjadi anak-anak keturunan ilahi yang mengasihi Engkau sampai pada kesudahannya. Cukupkan apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan dalam proses kehamilan sampai dengan proses Tuhan persalinan, bahkan setelah itu kelanjutannya juga kami serahkan dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk jemaat dan pergumulannya Tuhan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pasangan hidup. Bapa, pertolongan-Mu ada. Hadir tepat pada waktunya untuk kehidupan mereka di tengah kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pasangan hidup. Biarlah Tuhan kami berdoa, pertemukan anak-anak muda, pertemukan orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalaupun mereka bertemu dengan orang-orang yang belum seiman, kami berdoa, kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengubah perjumpaan itu menjadi perjumpaan Allah yang Tuhan kerjakan. Sehingga mereka akan membina satu keluarga dan rumah tangga yang mengasihi Engkau, keluarga yang memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk rencana kerja, program panitia pembangunan gereja di tempat ini, panitia renovasi. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hikmat, marifat, kesehatian bagi mereka untuk menyatukan visi. Bahwa mereka akan membangun secara fisik menjadi kebutuhan jemaat untuk berkumpul. Kebutuhan jemaat untuk menyampaikan Tuhan. Inspirasi daripada Tuhan untuk membangun gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah para panitia yang ada
Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka untuk tetap bekerja dalam paruh waktu, dan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para donatur yang mendukung dalam pendanaan Tuhan, Gereja Bojong Indah Tuhan. Kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah para donatur Tuhan berkati, biarlah jadikan tempat ini menjadi lahan yang subur. Siapapun yang menabur di tempat ini Tuhan dalam proses pembangunan, mereka akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami apa yang mereka tabur tidak sia-sia. Apa yang mereka tabur Tuhan jadikan itu benih dan menjadi pohon penghiburan bagi mereka, karena mereka menabur sehingga mereka akan menuai dimanapun mereka berada. Berkati usaha, pekerjaan dan pergumulan mereka di tengah-tengah kehidupannya. Berdoa untuk agenda program kerja PUK Bojong Indah tahun anggaran 2020 dan seluruh pelayanan pos PUK Bojong Indah Tuhan, baik gembala, majelis, jemaat, pengurus komisi, para pengurus serta pembina yayasan PUK BI serta panitia pembangunan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat-Mu menyertai, pertolongan-Mu menyertai, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan berikan bagi mereka, inspirasi-inspirasi gemilang untuk mereka mengerjakannya, Tuhan kerjakan, Tuhan berikan bagi mereka. Berdoa untuk pelayanan seluruh gereja di muka bumi Tuhan, khususnya di Indonesia, PGI Pusat, PGW Tuhan, DKI Jakarta dan BP PUK DKI Jakarta. Kami berdoa hikmat-Mu Tuhan menyertai para pemimpin Ars Nasional, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, tidak kehilangan visi bahwa gereja adalah gereja yang harus menabur benih Injil, sehingga mereka bukan hanya membesarkan organisasi, tapi mereka sungguh Tuhan memperhatikan akan kebutuhan pertumbuhan iman jemaat sampai mereka dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Para hamba Tuhan, pemberita Injil, pendoa syafaat yang melayani seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kami berdoa Tuhan berikan mereka hati yang terus berdoa kepadamu Tuhan. Berikan mereka beban, bahkan Tuhan dengarkan, senengkan telingamu akan keluh kesah mereka, karena itu visi yang Tuhan taruh untuk menangis bagi bangsa kami, supaya bangsa kami boleh dimenangkan, supaya bangsa kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara Republik Indonesia, dari pusat sampai kepada seluruh pelosok daerah-daerah terpencil Tuhan. Kami berdoa pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pakai para pemerintah, roh takut akan Tuhan menghinggapi mereka, sehingga mereka juga Tuhan punya hati untuk mengembangkan pekerjaan-Mu. Meskipun mereka tanpa sadari, tapi Allah yang mengerjakan di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus, mereka akan mengerjakan sehingga mendukung pekerjaan-pekerjaan-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa para pengkhotbah, para korban bencana alam, korban kejahatan narkoba, korban peperangan atau konflik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan, situasi yang ada, biarlah kasih Kristus turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau melawat para hamba-hamba Tuhan yang turun Tuhan, supaya mereka, para relawan-relawan yang turun Tuhan, mereka adalah orang-orang yang membawa Injil kerajaan. Mereka disentuh oleh Injil itu Tuhan, sehingga mereka rindu mengenal sumber berita kasih itu, yaitu adalah Kristus Yesus. Kami berdoa untuk perdamaian khususnya untuk Indonesia dan seluruh dunia dan pada umumnya. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau memimpin negeri kami Tuhan. Engkau memimpin Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa untuk mereka mewujudkan Tuhan perdamaian, kasih di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter yang saat ini sedang menangani, tenaga medis garda terdepan Tuhan, penanganan COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong, memberi perlindungan mereka, memberi penghiburan, ketulusan hati, memberkati keluarga, anak dan istri Tuhan, supaya mereka mendukung juga Tuhan para dokter, mungkin keluarganya, ayahnya atau saudaranya atau istrinya Tuhan, supaya mereka juga dapat bekerja sama Tuhan, sehingga kehadiran mereka juga menjadi berkat, sehingga situasi yang ada boleh secepatnya teratasi, dan kami kembali Tuhan boleh beribadah, kami kembali boleh Tuhan saling menyapa satu dengan yang lainnya Tuhan. Begitu luar biasa keindahan dalam kebersamaan, karena di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Pemerintahan Indonesia diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam mengambil langkah-langkah penanganan COVID-19. Seluruh masyarakat Indonesia khususnya wilayah Jakarta diberikan hikmat dan kesadaran untuk melakukan social distancing Tuhan, menjaga jarak dengan orang lain sebagai salah satu cara memutuskan penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati program, bahkan seluruh Tuhan
rencana-rencana yang sudah ataupun yang sedang dan akan dilaksanakan Tuhan dalam proses penanggulangan COVID-19. Untuk gereja, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para penata layan, kami juga berdoa yang sedang mempersiapkan peribadahan secara online ataupun kegiatan-kegiatan peribadahan yang dilakukan di rumah-rumah bersama keluarga. Kami berdoa Tuhan berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan iman, percaya dan pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa khususnya untuk seluruh keluarga besar PUK Bojong Indah diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan Yesus untuk melalui masa pandemi wabah COVID-19. Bahkan Tuhan Yesus menolong mencukupkan segala kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan sehari-hari terhadap dan serta memberikan ketaatan untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengerjakan itu di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing Tuhan. Demikian juga berdoa Tuhan untuk rencana pemerintah dalam mempersiapkan kondisi new normal untuk dapat diaplikasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah itu boleh terrealisasi. Pertolongan Tuhan terus menyertai. Tuhan kami terlalu yakin dan percaya semua dalam kendali dan otoritas Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan kami serahkan dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah salum boleh ada di negeri kami. Salum Tuhan boleh terjadi Tuhan bagi negeri kami di situasi sulit saat-saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan membawa doa dan syafaat kami Tuhan untuk gembala jemaat dan seluruh majelis PUK Bojong Indah, mengucap syukur untuk seluruh ulang tahun mereka di bulan Juli Tuhan. Biarlah Tuhan untuk Bapak Herli Susilo, untuk Bapak Yunus Amtiran, untuk Ibu Yulmis Efriani Reo Tuhan, untuk Saudara Yodi Andriani Tumerin Bureni Tuhan. Biarlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mempercayakan usia sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus akan mempercayakan pengalaman-pengalaman rohani. Apa yang sudah Tuhan meteraikan, terus Tuhan mereka ingat. Supaya mereka terus berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang sedang mereka pikirkan, mereka gumulkan, mereka pertanyakan kepada Tuhan. Biarlah Engkau hadir tepat pada waktu untuk menjawab. Memperlihatkan kuasa dan otoritas Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau adalah sang transformasi itu sendiri. Engkau adalah sumber berkat itu sendiri. Tuhan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah nats firman Tuhan ini Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di bulan Agustus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Biarlah Kau menggenapkan tepat pada waktunya bagi saudara-saudari kekasih kami, bagi ibu dan bapak yang sedang berulang tahun di bulan Juli dan bulan Agustus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mengakhiri doa dan syafaat ini Tuhan, kami melandaskan doa dan pengharapan kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama kita dengar. Dan untuk itu tiba saatnya kita boleh mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan melalui persembahan syukur yang kita akan berikan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dan biarlah sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam segala berkat, dalam segala bentuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami mau mengungkapkan rasa syukur kami. Kami mau memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini Tuhan boleh dipakai menjadi berkat bagi pelayanan gereja Tuhan untuk di tempat ini maupun di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Seperti firman Tuhan yang kita dengar, kita bersyukur karena Tuhan mentransformasi hidup kita. Tuhan mengubah hidup kita. Walaupun dalam perubahannya mungkin dirasakan sakit. Dirasakan sesuatu yang tidak nyaman atau tidak enak. Tapi itu terjadi bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli pada kita. Tapi sungguh karena Dia begitu mengasihi kita. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita boleh kita lakukan, kita hidupi transformasi yang sudah Tuhan buat. Karena kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita boleh mengangkat satu pujian. Kita tidak tahu apa yang Tuhan buat. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak dapat berharap. Tapi Dia selalu ada untuk kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita ulangi kembali pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun
Mari sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di dalam sorga, semua rentetan acara hari ini Tuhan, semua kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu semata-mata. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengutus kami dalam kemenangan. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki janji. Transformasi itu telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami adalah saksi-saksi Kristus. Itu sebabnya Tuhan utuslah kami dalam kehidupan dunia nyata. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu menyertai langkah kami. Sehingga kehidupan kami boleh berkarya, kehidupan kami boleh bersinar, nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya segala berkat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.